Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah, rasulil huda wa rahmah, nabiyuna Muhammad ibn Abdillah. Subhana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Al-Ayah. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah melewati puasa sebagaimana doa kita kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab, barik lana fi Sa'bana, wa ballighna Ramadan. Dan Allah kabulkan doa kita itu. Allah jumpakan kita bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bulan yang penuh rahmah, ampunan dan dibebaskan dari api neraka. Setelah kita melaksanakan puasa selama 10 hari rahmat Allah dan kita sudah melewati di 20, berarti kita menuju kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi Aidkun minan nar, di akhir bulan Ramadan yang kita cintai ini, dan kita akan menjumpai Idul Fitri, kembali kepada suci bersih sebagaimana kita dilahirkan waktu bayi. Jamaah pendengar setia Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tema kali ini akan kami sampaikan tentang mencapai hidup yang barokah. Sebagaimana tema yang telah diberikan oleh Batam TV kepada kami. Kita sebagai umat yang beragama Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu menginginkan semua di dalam kehidupan ini sesuatu yang berkah. Keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha pemberi berkah Allah Subhanahu wa taala yang mana kekuasaan di atasnya, dan Allah sangat mampu atas memberikan keberkahan itu kepada siapapun. Berkah yang Allah berikan kepada kita, itulah yang kita harapkan, sehingga di dalam hidup ini akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak kita yang soleh dan solihah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pekerjaan yang berkah, yang akan mendapatkan nilai kebaikan di atas pekerjaan kita itu. Kita menjadi pejabat misalkan, pejabat yang berkah, artinya di dalam jabatan kita ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan jabatan kita ini kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pengusaha yang berkah, artinya berkah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini menjadi rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan fid dunya wad dunya wal akhirah. Sehingga harta yang Allah berikan kepada kita ini menjadi harta yang melimpah dan harta yang mempunyai nilai manfaat dan menilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendek kata, di dalam semua lini kehidupan kita ini, kita menghendaki, menginginkan menjadi keberkahan kepada kita semuanya. Berkah, kata Al-Imam Al-Ghazali, adalah ziyadatul khair. Berkah adalah selalu bertambah-tambahnya kebaikan. Berkah, karena Imam Nawawi mengatakan bahwa berkah adalah kebaikan yang selalu istiqomah, terus-menerus.
Ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah, sesuai itu bernilai berkah di hadapan Allah. Ketika sesuatu itu menilai ibadah di hadapan Allah dan menjadi kebaikan bagi kita, dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berkah selalu bertambah kebaikan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita salah menilai tentang berkah ini. Menilai berkah ketika harta kita bertambah terus berkah, ketika kita kurang atau miskin atau sedikit rezeki yang diberikan Allah kepada kita, itu tidak berkah. Bukan di situ nilai berkahnya. Nilai berkahnya adalah ketika kita diuji Allah, kita bisa sabar. Itu adalah berkah dari Allah. Ketika kita diuji oleh Allah dengan nikmat yang banyak, dengan rezeki dan harta yang cukup, itu juga menjadi berkah kepada kita dengan banyak sedekah, dengan banyak infak, dengan banyak memberikan harta kita untuk zakat dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap harta yang diberikan Allah kepada kita. Jamaah sekalian pendengar Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya harta, kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi orang-orang yang dapat mencapai berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna hadzal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman di dalam ayat 96 Al-A'raf ini bahwa jika masyarakat satu wilayah ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya aku Allah akan buka keberkahan rizki yang datang dari langit dan rizki yang datang dari bumi. Tetapi banyak dari umat manusia ini kazzabu, tidak mau, tidak bisa dan enggan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu keberkahan dari langit dan bumi ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diganti dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama syarat untuk mencapai berkah adalah amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat itu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Muhammad, adzulluni anil iman." Wahai Muhammad, tunjukkan kami arti iman. Rasulullah menjawab, "Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhirihi wa qadaihi khairihi wa syarrihi." Yang tercantum di dalam rukun iman kita, iman kepada Allah, malaikat Allah, Rasul Allah, hari kiamat, iman kepada qadha dan qadar. Itu yang pertama. Seseorang dapat menggapai rahmat Allah harus mempunyai iman. Tanda-tanda iman itu apa? Dalam ayat lain Allah berfirman, "Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun walladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minina haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Tanda-tandanya orang yang beriman sesungguhnya adalah yang pertama, ketika disebut asma Allah bergetar hatinya. Kadang-kadang asma Allah disebut, ayat Al-Quran disebut, hati kita tidak pernah mendengarnya, hati kita tidak pernah bergetar, hati kita hanya biasa-biasa saja. Sehingga iman yang ada di dalam diri kita ini kita pertanyakan, sudahkah kita beriman yang sesungguhnya? Mu'minina haqqan, sebagaimana ayat yang saya baca tadi. Bahwa kita orang yang beriman kepada Allah
idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum. Ceritakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, tentang kiamat. Hati kita merenungi, meresapi dan memahami bahwa besok ada hari kiamat. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia ini, kita isi kehidupan kita ini untuk menyiapkan diri andaikan kiamat datang. Sehingga ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini benar-benar kita lakukan dengan sebaik-baik. Wa 'alallahi falyatawakkalun, minta tolong hanya kepada Allah, esensi dan hakikatnya. Sedangkan pertolongan dokter, pertolongan kawan, pertolongan pejabat, pertolongan orang penting dan sebagainya itu hanya wasilah, perantara untuk menjadikan asbab dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh lagi minta tolong pada pohon, minta tolong kepada jimat, minta tolong kepada keris, tidak boleh. Semua adalah hanya falyatawakkalu 'ala Allah. Tawakal hanya kepada Allah, minta tolong. Tapi Rasulullah SAW dalam tawakal ini memberi penjelasan kepada kita. Ikil wa tawakkal. Talikan dulu, sebelum itu lepas, pasrah kepada Allah. Ada seorang sahabat melepaskan untanya begitu saja di kebun, katanya ini saya tawakal. Itu salah. Tawakal itu dimulai dari usaha dulu, ikhtiar. Unta ditalikan di pohon kurma, setelah itu serahkan kepada Allah. Kalau sekarang kita punya motor, taruh di parkiran, setelah itu baru berdoa kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Walladzina yuqimunas shalat, orang-orang yang mendirikan sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Mendirikan sholat adalah melaksanakan sholat, juga mengaplikasikan makna sholat dalam kehidupan sehari-hari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bersumpah sholatku, hidupku, matiku, hajiku karena Allah. Oleh karena itu tidak ada yang lain selain itu, bahwa kita sholat ini karena melaksanakan dan mengaplikasikan sholat ini dalam kehidupan sehari-hari. Fa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam yakun yarahu fa innahu yarahu. Maka beribadah kepada Allah seakan kau melihat. Kalau engkau tidak bisa begitu, ya, yakinkan dalam dirimu bahwa engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nilai kita di dalam sholat ini menjadi nilai yang khusyuk, benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda yang terakhir dari orang yang beriman adalah menginfakkan, menyedekahkan, menzakatkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang-orang yang berhak menerimanya, fakir, miskin, mu'alaf, orang-orang amil, orang-orang yang punya hutang dan sebagainya. Ada asnaf samaniyah, ada asnaf 8 yang harus menerima zakat. Itulah mu'minina haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun. Orang yang mendapatkan, mukmin sebenarnya mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan berkah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan berkah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa takwa itu? Takwa adalah imtisalu awamirillah wastinabu nawahillah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Jadi setiap perbuatan kita meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, itulah disebut takwa. Makanya khatib setiap Jumat akan selalu menyampaikan kepada kita, ittaqullah, ittaqullah,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kepada Allah, janganlah engkau sampai meninggal dalam kondisi tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Perintah Allah berubah ibadah mahdhah yang masuk di dalam rukun Islam itu. Apa sih rukun Islam? Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa anta sumar ramadan wa yahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Ini ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun iman tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua rukun Islam. Disitulah ibadah mahdhah, ibadah yang wajib kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat, melaksanakan syahadat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan haji bagi yang mampu. Sholat, bagaimana sholat kita? Sudahkah iqamis sholat? Sholat kita laksanakan, mengaplikasikan sholat dalam kehidupan yang nyata. Puasa di bulan Ramadan kali ini, sudahkah kita isi puasa kita dengan puasa yang mana di dalam puasa ini Allah akan memberikan maghfirah kepada kita. Ada hadis Rasulullah menyebutkan, "Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal 'athas." Banyak orang yang puasa tapi di dalam puasanya tidak mendapatkan pahala puasa, hanya dapat lapar dan dahaga saja. Itu siapa? Ya, orang-orang yang puasa di dalam puasanya tidak benar-benar menjaga semua aktivitas tubuh ini, hanya menjaga makan dan minum aja. Mulutnya ngomong masih tak bagus, tidak dijaga. Telinganya mendengarkan sesuatu yang tidak bagus, tidak dijaga. Tangannya masih memukul tetangganya, tidak dijaga. Kakinya masih melangkah kepada jalan-jalan yang negatif, tidak dijaga. Hatinya masih merasa macam-macam yang tidak baik, banyak suudzon, banyak iri dengki, banyak pengen menyakiti orang lain, sehingga di dalam puasa itu hanya lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'i. Banyak orang puasa yang mana puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga, pahalanya tidak. Oleh karena itu, mari kita jalankan ibadah yang sebaik-baiknya. Zakat juga begitu. Kita yang sudah mempunyai kewajiban zakat, mari keluarkan zakat. Bahkan kalau pegawai negeri sudah dipotong 2,5% dari gajinya, yang disebut zakat profesi, dijelaskan oleh seorang ulama kontemporer, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab zakat. Kita wajib mengeluarkan zakat. Infak, sedekah, amal jariah, terus berbuat baik kepada orang lain, itu semuanya adalah aplikasi daripada zakat dan infak sedekah. Iman kepada hari kiamat, iman kepada hari kiamat, termasuk di dalamnya yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Kalau sudah mempunyai kemampuan, mari kita laksanakan naik haji, berangkat haji dengan sungguh-sungguh sehingga layak saja zabuhu ilal jannah, haji yang mampu. Kita berangkat haji kalau sudah mampu melaksanakan rukun Islam yang itu adalah hal-hal yang dilakukan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Batam TV, pendengar dan pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan ada sebuah cerita Rasulullah SAW ketika lahir ke muka bumi ini diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini adalah Bani Sa'ad. Di kampungnya Bani Sa'ad ini kering, gersang, kampungnya dalam kesulitan, kampungnya dalam keresahan.
Pada saat itu Halimah Sa'diyah menyusui Rasulullah, membawa Rasulullah ke kampung. Dengan kehadiran Rasulullah SAW ini, kampung Bani Sa'ad tadi yang kekeringan, gersang, kambing-kambing kudanya itu pada kekeringan, pada kecil kurus gitu. Ketika Halimah Sa'diyah menggendong Rasulullah SAW dan meminumi Rasulullah SAW, Allah memberikan keberkahan kepada Bani Sa'ad, sehingga susu-susu dari kambing peliharaan Halimah Sa'diyah dan penduduk itu menjadi gemuk-gemuk, menjadi banyak mengeluarkan susu, menjadi sehat-sehat, dan kampungnya menjadi keberkahan. Itu keberkahan dengan hadirnya Rasulullah SAW. Ada keberkahan dengan tempat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu berkah tempat. Ada keberkahan hadirnya air yang Allah wa nunazzilu minas sama'i mubarakan wa anzalna minas sama'i mubarakan ma'an mubarakan. Air menjadi berkah kepada kita. Al-Quran menjadi berkah bagi kita, karena dengan Al-Quran itu kita bisa mempunyai pedoman hidup, menjadi pedoman yang mengarahkan kehidupan kita. Apalagi banyak keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita, termasuk keberkahan tempat, keberkahan manusia. Misalkan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, saya dijadikan berkah di mana saya berada. Nabi Isa ketika ada sakit, Nabi Isa datang, berkah jadi sembuh. Ketika ada permasalahan, Nabi Isa bisa menyelesaikan. Jadi artinya keberkahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita umat manusia, dan menjadi apa yang ada pada kehidupan kita menjadi baik, semakin baik ke depan. Semoga kita semuanya oleh Allah akan selalu diberikan keberkahan itu, dan diberikan di dalam hidup ini menjadi kehidupan yang berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.